Jadi kisah ini itu terjadi di tahun 2007, Pik. SD kelas 1. Enggak, gue SD kelas 6. Waktu itu tuh kakak gue itu, gue kan 4 bersaudara. Anak yang ketiga atau kakak gue yang paling dekat dengan gue itu beda 6 tahun. Nah, waktu gue sekolah SD, kakak gue itu jadi kayak punggung keluarga untuk menggembala kambing. Iya, menggembala kambing. Punya sekitar 15 atau berapa gitu kambing. Cuman karena ada kendala ekonomi, kalau nggak salah, kakak pertama gua itu pengen beli motor. Karena kakak pertama gua pengen beli motor, ibu gua terpaksa harus jual kambing. Nah, ibu itu kan nggak mungkin ya jual kambing yang kayak apa ya, kambing yang jantan gitu, karena masih kecil kan harganya pasti mahal. Juga nggak mungkin jual kambing betina yang kayak masih kecil gitu loh, atau baru kayak melahirkan sekali gitu atau beranak sekali gitu. Nah, ibu gua berinisiatif buat jual kambing yang paling tua. Terus? Nah, kakak gua ini ngerasa bahwa nggak setuju gitu kalau kambing yang paling tua itu dijual, karena kakak gue itu udah sekitar 6 tahun kali ya itu ngerawat kambing itu gitu. Dan kambing yang paling tua itu, atau kita sebut dengan ibunya paling nurut gitu, itu tuh masih punya anak kecil gitu. Jadi punya bayi kambing yang masih kecil, anak kambing yang masih kecil. Ibu gua paksa itu kambing dijual gitu kan, sore-sore sekitar jam 6 gitu. Sama anaknya kan? Sama anaknya. Jadi otomatis kan kalau dulu berapa tadi bilang? 13 ya kurang lebih. 15. Jadi sisanya tinggal 13 tuh. Dua dijual. Kakak gue itu langsung masuk kamar, nggak banyak ngobrol. Tapi tuh pas malam Isya itu kakak gue tuh nangis gitu. Karena dia sadar gitu kambingnya itu dijual gitu. Sampai besoknya tuh makan dia udah mulai sedikit gitu. Karena masih kayak kepikiran kambing yang emang dia sayang banget tuh dijual gitu. Dan itu berlanjut sampai 3 hari, Pik. Jadi kayak psikologinya atau apa ya, itu kayak keganggu gitu. Kayak ingat kambing terus kan si kakak gua itu. Kadang-kadang dia suka nangis sendiri gitu. Dan kebetulan rumah gua itu besar, Pik. Jadi kayak semacam rumah zaman Belanda ya. Karena itu dibangunnya itu 1990-an kayaknya. Bahkan lebih tua dari itu, karena gua kan lahir 96. Itu rumah udah lama. Dan satu-satunya di kampung gua saat itu rumah yang memang apa ya, memiliki lantai keramik gitu. Nah, terus akhirnya tuh gua itu sama kakak gua tuh kamarnya tuh paling depan, Pik. Jadi kalau pintu masuk itu langsung kamar gua. Lu kan pernah ke kampung gua kan? Ke rumah gua. Nah, itu di yang paling depan itu gitu. Gua tuh biasanya jam 9 tuh udah tidur sama kakak gua. Dan posisi gua tidur itu biasanya gua itu di ujung. Jadi paling dekat ke jendela. Oh, di jendela. Sedangkan kakak gua itu yang paling dekat ke lokasi atau bagian kalau kita bangun gitu kan, lantai itu gitu. Kakak gua itu sama gua tuh tidur tuh masih sore-sore. Tapi jam 1 malam itu mulai aneh. Waktu itu posisinya hujan, Pik. Kayak hujannya nggak gede gitu ya, kayak apa gerimis gitu. Terus tiba-tiba kata kakak gua tuh anjing menggonggong.
Jadi gue tuh punya satu anjing namanya si Kapuk. Karena putih memang anjingnya bagus banget. Itu tuh menggonggong, gak berhenti gitu kan. Kakak gue juga sebetulnya kebangun mungkin gara-gara anjing itu juga gitu. Karena anjing itu posisinya emang di depan rumah dan kamar gue itu bener-bener di depan rumah gitu, di pintu masuk rumah gitu. Jadi kedengar gitu. Anjing itu kayak mondar-mandir gitu kan di sekitar situ gitu, kayak ada yang ngeganggu, jadi ngegonggong terus gitu. Akhirnya kakak gua itu coba berpikir bahwa mungkin ada anjing lain gitu atau gimana gitu. Tapi entah kenapa pada saat itu kakak gua kan nggak bisa tidur tuh. Dia ngelihat lantai, tiba-tiba yang dia lihat tuh pertama asap. Masuk asap putih. Asap putih masuk ke kamar, remeng-remeng, mulai putih, ngebias gitu, tapi ngebentuk pocong. Kakak gua kan gak percaya kan, gitu. Akhirnya dia lihat ke lantai gitu kan. Pada saat dia lihat ke lantai, nggak napak, kakinya itu nggak nyentuh lantai. Kakak gua katanya mau ngomong nggak bisa ngomong, mau manggil orang tua nggak bisa manggil kayak gitu. Gua katanya ditarik-tarik, gua ditarik-tarik rambut, badan kayak ke pinggir tuh, gua nggak bangun posisinya. Di gelagapan gitu ya. Iya. Terus kakak gua katanya baca ayat kursi tuh nggak sampai selesai, Pi. Jadi kalau di tengah-tengah tuh kayak keputus lagi, udah 3 kali katanya. Tapi dia bisa pindah, tapi anehnya nggak bisa keluar karena emang posisi si pocong yang kakak gua lihat itu emang di depan pintu. Jadi kalau misalkan mau keluar, ya nabrak itu pocong kan. Akhirnya gua ditukar, Pi, sama kakak gua katanya. Gua digeser ke posisi dia, terus dia yang ke pinggir. Iya. Terus dia langsung seperungkut katanya sambil berkeringat kayak gitu. Kalau dilihat masih ada di situ. Emang tinggi, katanya nyampe kayak ngelebihin dari langit-langit rumah. Jadi kepalanya tuh gak keliat, tinggi, putih, menjulang gitu, Bek. Iya, cuman di pas bagian kayak perut gitu kayak ada iketannya katanya, putih gitu kan. Kakak gua katanya itu udah, aduh, berkeringat nggak jelas gitu. Terus kebayang kenapa gitu, mungkin karena kesedihan kali ya yang berkepanjangan gitu. Akhirnya apa ya namanya, kalau kata ibu gua itu ya itu gara-gara kakak gua pemikirannya keganggu. Pas siang gitu kan, akhirnya ibu gua itu ini, Pi, kayak bangun pertama katanya. Kenapa ya semalam anjing menggonggong terus katanya gitu. Ternyata ibu gua ngedenger, Pi, tapi nggak ngedenger kakak gua teriak katanya. Terus kata kakak gua, "Mah, semalam gitu lihat pocong gitu." Terus kayak pas dilihat anjing tuh udah berdarah di lehernya, kayak dikerowat pakai kuku. Berdarah anjing. Anjing gua berdarah, dan yang lu heran tau nggak? Kaca gua itu kayak kebuka. Jadi kayak ada orang masuk kaca jendela. Dan itu posisinya juga si anjing itu darahnya itu ada di sekitar situ. Jadi kayak semacam orang masuk ke rumah lewat kaca itu dan anjing itu ngalangin terus kayak dikerowat, Pi. Terus kakak gua itu bilang kayak gitu, ibu gua udah langsung kayak berpikiran yang aneh-aneh ya, namanya anak gitu, mungkin takut kenapa-napa gitu, gangguan jiwa atau gimana gitu. Terus ibu gua minta maaf. Terus karena di kampung gua kan masih percaya sama orang pinter ya. Terus dia datang ke orang pinter yang itu kakak ibu gua sendiri. Terus kata kakak dari ibu gua itu, emang kakak gua itu udah 3 kali ngalamin hal mistis gitu. Itu yang terakhir. Nah, pas ditelusuri kakak gue itu ternyata dulu juga katanya emang kayak halus ya, maksudnya kayak ini gitu. Pernah ngangon kambing, dia bawa ini, Pi, bawa semacam tanaman yang menurut dia aneh dan langka. Terus dibawa ke rumah,
pada saat dibawa ke rumah dan si pohon itu tuh ditaruh gitu di kamar karena bagus bentuknya, jadi kayak tanaman Pik. Tapi kayak nggak berdaun, paham gak sih? Dan kakak gue tertarik, Pohon aja gitu, batang. kayak batang Pik, kayak batang hidup. Dan ternyata itu punya orang, ada penunggunya gitu, dan minta dikembalikan. Dan itu kakak gue waktu kecil, makanya kakak gue waktu kecil hampir meninggal juga, jadi masuk angin kayak sampai udah nggak bisa tertolong, udah bawa mantri dan sebagainya, sampai akhirnya pakai orang pintar, dan itu ketahuan katanya di kamar ada barang aneh enggak gitu, kata kakak gue ya. Oh gitu. Ada gitu sih, apa ya sebutnya, ranting kali ya. Akhirnya ranting itu dikembalikan tapi ke hutan yang kakak gue ambil gitu. Dan yang ini, yang pocong ini itu ternyata ini ke belakang itu adalah kakak gue itu kan suka mancing. Jadi dia itu kalau mancing itu nggak pernah kalah sama orang Pik. Dia suka banyak dapat ikan gitu. Nah, orang tua gue tuh sudah aneh gitu. Kayaknya kakak gue tuh punya bakat tuh kayak ngebala kambing, ngambil ikan, kayak lebih pinter dibandingkan orang lain gitu. Bahkan dibandingkan kakak gue yang pertama, kakak perempuan gue jelas ya gitu. Kalau gue emang di rumah terus gitu. Nah, pada saat itu ternyata kakak gue baru bilang kalau alat pancingnya itu dari itu Pik, bekas yang kayak orang meninggal itu loh. Iya, dari kerandak bang. Kerandanya, dan itu harus maghrib ke kuburan, dan dilepasnya itu pakai gigi Apa yang dilepas ya? si bambunya. Itu bakal dapat ikan banyak katanya. Kakak gue gak tahu tuh dari mana itu katanya. Akhirnya dia maghrib itu baru meninggal 1 malam Pik, sebelum 7 hari. Dan Dia gila satu malam lalu ambil itu kan udah nggak kepake. Biasanya orang kalau di kampung tuh kan meninggal kan pakai bambu, kan ditaruh di pinggirnya. Ditaruh di ininya. Nah itu kan pakai benang, dan itu dilepasnya nggak boleh pakai tangan atau pakai pisau, harus pakai gigi, ditarik si benangnya. Tapi itu harus sekali itu gitu. Kakak gue itu si pancingnya itu, ya mungkin kakak gue emang diganggu ya gara-gara gitu Pik. Makanya akhirnya ya pada saat ini ke orang pintar yang emang masih saudara ya jatuhnya ya diamanahin gitu. Jadi jangan aneh-aneh karena hal-hal mistis seperti itu masih ada, apalagi di pedesaan seperti itu. Harus izin dan sebagainya, apalagi ini kan dia ngeberaniin sendiri gitu. Dan iya kakak gue emang beranian sih.